laptop jadul, spesifikasi agak kentang, punya flash disk, punya hard disk nggak kepake. Pengen main gamenya isinya banyak, tapi kalau pakai laptop ini bisa apa enggak ya, lancar apa enggak ya mainnya. Oke guys, kita akan jadikan flash disk ini atau hard disk ini yang nggak kepake ini menjadikan gaming station di laptop jadul spesifikasi kentang ini. Oke, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi dengan The Pak Ahmad Channel di sini guys. Oke guys, sekarang kita akan bikin ini guys. Kita akan menjadikan flash disk atau hard disk ini, hard disk yang nggak pakai ini. Kita menjadikan gaming station guys melalui aplikasi yang namanya Batocera guys. Apa itu Batocera? Batocera adalah aplikasi yang berjalan di Linux, dengan operasi sistemnya Linux. Dia merupakan multi emulator guys, multi emulator game. Jadi di situ ada Nintendo DS, ada Nintendo Entertainment System, ada PS1, ada PSP, ada PS2, PS3, ada lagi Mami. Pokoknya banyak sekali emulator yang dijadikan satu di dalam Batocera. Nah, sekarang kita akan menjadikan mungkin flash disk aja. Flash disk ini kita akan jadikan untuk gaming station yang Batocera, karena caranya juga sama, flash disk maupun pakai hard disk caranya juga sama. Jadi salah satu aja kita akan coba menjadikan flash disk ini menjadi gaming station. Dan media apa saja yang bisa digunakan ya, flash disk, hard disk maupun juga SSD. Tapi kalau misalkan hard disk guys, hard disk mungkin saya sarankan jangan dipakai kemana-mana. Artinya jangan terlalu dibawa mobile, karena hard disk kan rawan untuk bila jatuh kan rawan menjadi rusak. Kalau misalkan flash disk atau SSD itu masih lebih baik bila ingin dibawa kemana-mana, bisa untuk jadikan portable lebih baik daripada hard disk ini. Kalau hard disk ditaruh di rumah aja tidak masalah. Oke. Nah, ini guys, kalau misalkan kita punya gaming station portable seperti Batocera ini, itu kita enak guys. Jadi misalkan kita mau main kemana gitu ya, waduh pengen main gaming kah, kita tinggal colokan aja nanti flashnya ke laptop atau PC yang ada, kemudian kita booting lewat flash ini, nanti kita langsung mainkan aja. Misalnya kita di kantor, katakan ada PC atau yang nganggur, sambil nunggu masih macet, belum pulang ya, kita colokan aja flashnya, nanti kita bisa main di sana sembari bawa, yang penting kita bawa juga gamepad atau joysticknya. Oke, langsung aja kita mulai untuk membuat gaming station Batocera di flash disk ini. Oke guys, sekarang kita mulai untuk menjadikan flash ini guys, menjadikan gaming station Batocera. Pertama-tama kita akan cek dulu guys kecepatan dari flash ini untuk membuktikan bahwa berapa kecepatannya, dan apakah dengan kecepatan segitu nanti dengan Batoceranya sangat bisa berjalan lancar atau malah sangat-sangat terhambat. Oke guys, kita tes saja di 512 MB, kita pilih foldernya F. Oke, kita mulai tes. Oke guys, sudah selesai untuk crystal benchmarknya untuk flashnya guys. Jadi di sini kita dapatkan kecepatan flashnya di sekitar 18 sampai 19 MB per second. Jadi di bawah 20 MB per second untuk rate dan read-nya guys. Kalau misalkan kita pakai HDD mungkin di atas 30 mungkin ya, di atas 30, tapi biasanya masih di bawah 100 biasanya, tapi di atas 30 lah, antara itulah kalau pakai hard disk. Dan kalau pakai SSD bisa di angka 200 sampai 300 MB per second. Jadi tapi kita akan buktikan di sini guys, apakah flash ini nanti bisa benar-benar berfungsi untuk dijalankan Batocera untuk PS1 maupun PS2. Kita langsung aja menuju ke bahan-bahannya guys. Oke. Nah, di sini bahan-bahannya sudah saya siapkan guys. Jadi bahan-bahannya sudah saya siapkan di sini. Ini kita ada bahan Batoceranya, bahan-bahan Batoceranya. Kemudian kita ada untuk bahan-bahan untuk gamenya guys, ROM gamenya. Ada di sini saya punya NES, ada PS2, ada PSP sama 3DS. Bahan Batoceranya apa aja? Bahan Batoceranya adalah BIOS guys, kemudian Balena Etcher atau
apa namanya, Rufus boleh. Jadi di Balena Etcher ini atau Rufus kan digunakan untuk bisa melakukan bootable melalui flash disk. Jadi bisa digunakan Rufus maupun Balena Etcher juga bisa. Kemudian Batocera image-nya guys. Jadi kalau misalkan kalian cari bahan-bahannya nanti googling aja di Google guys, atau mungkin cari channel-channel yang sudah banyak sebenarnya tutorialnya, tapi di sini saya ingin membuktikan aja apakah benar memang bisa lancar di flash disk guys. Oke guys, bahan-bahannya sudah disiapkan, Balena Etcher, kemudian Batocera image sama BIOS Batoceranya guys. Kemudian langsung aja guys, kita Balena Etcher-nya ini karena installer, jadi saya buka Balena Etcher-nya dulu. Kita buka Balena Etcher, kemudian flash from file, kemudian pilih ini image-nya, Batocera image yang versi 36 guys. Kemudian open, kemudian kita pilih flash disk-nya, flash disk oke, 31,2 GB terbacanya. Oke, kita pilih yang flash itu, select one, lakukan flash. Kita tunggu sampai selesai guys. Kita pilih yes saja. Oke guys, sudah selesai kita melakukan Balena Etcher untuk flash disk bootable lewat Balena Etcher. Batoceranya kita close saja. Kemudian guys, kita lihat di sini di Explorer-nya, oke, di PC. Nah, oke guys, di sini terdeteksi guys. Di sini terdeteksi Batocera guys, flash-nya, oke. Kemudian kenapa kok memorinya atau kapasitasnya tinggal 6 GB ya? Karena 6 GB ini adalah untuk kapasitas, jadi dia terpartisi menjadi dua. Yang 6 GB adalah untuk sistemnya yang terbaca di Windows, dan sisanya itu terbacanya di Batocera guys, atau di Linux-nya. Jadi sisanya itu adalah untuk penyimpanan atau tempat kita copy gamenya di sisanya tadi guys. Jadi kalau sekitar terpakai sistemnya sekitar 6 GB, saya katakanlah mungkin 10 GB mungkin ya, sisanya berarti kalau 32 GB berarti sekitar 22 GB guys. Jadi 22 GB untuk flash disk 32 GB itu kita bisa isi gamenya. Nah sekarang gamenya ini guys, gamenya untuk game PSP. Sebentar, ini saya buka PSP nya nih, yang saya punya ini yang paling koleksi, paling bagus-bagus guys. Itu memang di rata-rata di ukurannya tuh di sekitar 1,5 GB guys. Jadi kalau katakanlah sisa dari flash disknya untuk bisa diisi game adalah 22 GB, kalau misalkan setiap gamenya itu saya katakan 1,5 GB, maka dia bisa terisi sekitar 15 game guys. Jadi kalau ya sekitar 15 sampai 20 game lah untuk di flash disknya yang ukuran 22 GB tadi guys. 20 game lah, katakanlah 20 game, oke. Jadi untuk yang PSP kita bisa isikan 20 game di flash disk 32 GB guys. Untuk PSP nya. Untuk PS2 nya guys, PS2 ini ukurannya lebih besar guys. Jadi kalau koleksi yang bagus-bagus ini saya katakan mungkin di rata-rata di 4 GB guys. Jadi hampir dua kali lipat lebih dari PSP guys ukuran filenya. Jadi kalau misalkan flash disk 32 GB kemudian menyisakan 22 GB, kalau misalnya diisi PS2 ya berarti hanya terisi sekitar 10 game guys. 6 sampai 10 game lah saya katakan lah ya. Jadi kalau PS2 untuk flash 32 GB itu 10 game, kalau PSP nya itu hampir sekitar 20 game guys. Oke. Nah, sebentar, untuk kenapa kok tidak PS3? Nah, PS3 masalahnya di sini guys, karena kita kan intinya kan memanfaatkan laptop yang jadul atau spek kentang dengan bermain game PS1 maupun PS2. Nah, sedangkan untuk PS3 guys, emulatornya itu kan namanya RPGS 3. Nah, emulator RPGS 3 itu dia memerlukan minimal atau minimum requirements itu adalah CPU dengan dengan core-nya 4 cores dan 8 thread guys. Jadi kalau
dua cores kayak Core i3 saya ini ya nggak bakal ngatasi guys. Dan kemudian GPU-nya juga paling enggak GPU yang bagus guys, atau discrete GPU-nya. Kemudian apa ya, kalau PS3 kebanyakan gamenya juga ada di PC guys, game PC. Jadi kalau saya katakan sih, daripada bermain PS3 melalui emulator, mendingan install gamenya aja untuk yang versi PC-nya guys. Jadi pertimbangan saya seperti itu. Jadi lebih baik kita untuk batu seranya kita gunakan untuk PSP maupun PS2 lah. Cara mengcopy gamenya atau ROM gamenya itu gimana? Nah, kita harus masuk ke batu seranya guys. Nah, flash tadi kan sudah kita bikin bootable untuk batu sera. Nah, sebenarnya kita bisa langsung bootable di situ, kemudian kita akan kopikan gamenya PSP maupun PS2-nya. Oke, langsung aja guys. Kita bootable dulu guys. Oke, guys, kalau tiap laptop atau PC cara bootable-nya berbeda guys. Kalau misalkan di HP itu kita tekan F10. Kalau misalkan di Lenovo saya yang lama itu yang ThinkPad T400 itu kita tekan enter kemudian tekan F1. Nah, kita di HP itu saya punya 2 HP itu kita tekan F10 guys. Nah, untuk kenapa kita tekan F10? Kita untuk menyeting boot optionnya guys. Jadi boot optionnya secure bootnya kita disable guys. Jadi ini kan secure boot kita disable dulu. Kemudian ini yang terbaca ini adalah USB flash drive tadi yang sudah kita install Photosera. Kita prioritaskan untuk menaikkan ke atas ke bawah itu pakai F6 atau F5. Nah, seperti ini guys. Kita naikkan lagi USB flash drive untuk di nomor 1 sehingga dia bisa melakukan boot lewat booting lewat flash disk. Oke. Kita save change and exit biar dia booting lagi, reboot lagi untuk ke Batoseranya guys. Guys, ini Batoseranya guys. Hati-hati kalau saat awal ini dia musiknya kenceng guys. Suaranya kenceng sekali guys. Kita perlu setting untuk suaranya guys. Nah, tampilannya seperti ini guys. Sebentar saya kecilkan dulu ya suaranya. Tampilannya seperti ini. Ini adalah emulator game-gamenya. Seperti ini guys, support Nintendo DS, Doko PS1 sama PSP-nya sama PS2-nya kok nggak ada. Ya karena kalau kita sudah isi gamenya, copy gamenya ke Photosera, kemudian kita update gamenya, baru dia akan muncul di sini. Oke. Sekarang kita akan melakukan copy gamenya guys, game ROM-nya. Kita tekan F1. Nah, dia buka di sini guys. Oke. Jadi ini adalah sistem Explorer-nya dari, kalau kalian sudah pernah install Linux atau Linux Ubuntu seperti ini guys. Oh ya, kalau misalkan kalian pengen ganti temanya, kalian juga download dulu bahan-bahan temanya guys. Temanya di sini sudah download untuk temanya. Saya akan pakai untuk ES Team PlayStation X Master. Saya akan kopikan di sini, Ctrl C, kemudian folder share, kemudian kita masuk ke Teams. Ini kita pastekan di sini. Oke, paste. Oke, temanya sudah kita kopikan. Kemudian kita akan kita akan kopikan BIOS-nya dulu guys. BIOS yang sudah kita siapkan bahan-bahannya, BIOS. Nah, kita kopikan dulu, Ctrl C. Kita masuk ke folder share, langsung aja dipastekan di sini, paste. Nah, kalau muncul di sini, apply this option to all existing file. Kita centang di sini di bawah kiri ini guys. Kemudian kita klik override di bawah sini, oke? Oke guys, BIOS-nya sudah kita kopikan. Jadi tema sudah, BIOS sudah. Kemudian kita kopikan untuk gamenya guys, ROM gamenya. Saya di sini. Oke, mungkin saya akan ambil PSP dan PS2. Oke, pertama saya akan kopikan dulu nih guys, game jadul. Jadi satu game ini isinya 700 game guys. Jadi game Nintendo lama. Saya kopikan di sini, dia NES. Oke. Kita cari di share, kemudian kita pilih ROMs, tempat kopinya kita pilih NES. Mana NES? KLMN NDS. Ini NES guys. NES. Oke, kita pastekan di sini. Oke, sudah terpastekan.
PS2. Oke, PS2 di sini akan saya kopikan, Ctrl C, kita lihat di sini, kita kopikan share, kemudian ROMs, kita cari PS2. Nah ini sini adalah 20,2 GB guys sisanya. Nanti kita lihat, kita pastikan di sini paste. Oh guys, untuk game PS2-nya sudah kita kopikan, kemudian kita kopikan PSP-nya. Kita Ctrl C, copy, share, kita buka ROMs, kita cari PSP. Oke, PSP sini kita pastikan di sini guys. Oke. Oh guys, untuk game PSP-nya sudah kita kopikan, di sisa sisa space tinggal 752 MB guys. Kita matikan aja untuk foldernya, kita tutup untuk file explorer-nya, close Windows, file, close Windows. Kemudian di sini guys, kita perlu update gamenya dulu guys. Jadi klik spasi, nah game setting, nah kemudian update game list, oke? Yes. Nah, di sini sudah muncul guys untuk PS. Nah, PS2-nya sudah muncul, PSP-nya juga sudah muncul guys. Kemudian kita akan update untuk temanya guys. Klik spasi lagi, kemudian user interface setting, theme set. Nah, ini theme set. Nah, kita pilih ke kanan aja, ke kanan atau kiri terserah lah. Nah, kita pilih ES Theme PlayStation X Master yang sudah kita kopikan tadi, oke? Kemudian back saja. Nah, tampilannya seperti ini guys. Nah, tampilannya jadi lebih keren guys. Oke guys, kemudian setelah ini kita akan setting untuk kontrolnya. Sebentar. Oke, ini adalah controller yang biasa digunakan tuh di PC guys. Jadi colokannya USB gitu ya. Controller murah-murahan aja guys, sekitar 30 sampai 40 ribu sudah bisa. Oke. Kemudian kita klik spasi guys. Di keyboard kita spasi, kemudian control and Bluetooth settings. Oke. Control mapping kita klik. Oke. Kemudian setelah muncul ini kita tekan X agak lama guys. Nah, muncul dia muncul itu dan kita ikuti aja petunjuknya, suruh pencet tombol apa kita ikuti aja seperti ini guys. Oke. Nah, hotkey guys, ini hotkey ini sangat penting guys untuk ketika kita bermain game lagi. Jadi hotkey ini kita bisa pilih terserah tombol mana, tapi saya di sini akan milih untuk tombol select guys. Tidak apa-apa, saya gunakan 2 kali tombol selectnya ya. Oke, hotkey sudah, klik OK. Jadi gunanya hotkey adalah guys, nanti ketika kita akan mau beralih ke game yang lain, itu hotkey sangat berfungsi guys. Jadi saya tunjukkan setelah video ini mungkin ya. Kita coba main game dulu aja ya, di laptop yang jadul dan spek kentangnya. Oke. Setelah mapping, kita bisa gunakan guys kontrolnya seperti ini guys. Jadi kita untuk back kita tombol bulat. Nah, sudah bisa guys. Kalau kita tombol lagi, nah untuk selectnya kita bisa gunakan ini guys, kanan kiri guys, di pet kanan kiri. Oke.